Pembahasan materi sejarah Kerajaan Majapahit yang ada di dalam video ini berangkat dari salah satu learning outcome mata kuliah kita, yakni menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara pada zaman kuno dari berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan pembuatan video Kerajaan Majapahit ini yaitu untuk melatih kemampuan historical thinking, terutama yang berhubungan dengan berpikir kronologis, berpikir kausalitas, interpretasi, dan berpikir 3 dimensi waktu, seperti yang terlihat pada layar. Jadi, untuk mengisi kolom pada tabel historical thinking ini, saudara harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Susunlah materi Kerajaan Majapahit berdasarkan tonggak-tonggak peristiwa perubahan. 2. Memahami penyebab dari masing-masing peristiwa yang berubah. 3. Berikan interpretasi saudara terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. 4. Kemudian lakukan analisis berpikir 3 dimensi waktu, analisis terhadap materi sebab akibat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Silahkan simak uraian sejarah Kerajaan Majapahit ini dengan sungguh-sungguh, karena ada instruksi tugas di setiap stage peristiwa. Selamat belajar. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan lanjutan dari Kerajaan Singosari. Sejarahnya bermula ketika Kerajaan Singosari tengah diserang oleh Jayakatwang dari Kediri dan mengalami kehancuran. Namun, menantu raja yakni Raden Wijaya berhasil selamat dan melarikan diri ke Madura untuk mendapatkan perlindungan dari Raja Arya Wiraraja yang merupakan raja di Sumenep. Wiraraja memberikan nasihat kepada Raden Wijaya supaya menghambakan diri kepada Jayakatwang agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang, dan nasihat tersebut dituruti oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya mengaku tunduk pada Jayakatwang. Singkat cerita, Raden Wijaya kemudian diberikan sebuah hutan yang bernama Hutan Tarik, dan kemudian dijadikan desa baru yang subur dengan nama Majapahit. Bukan tanpa alasan desa baru tersebut bernama Majapahit, karena di hutan tarik tersebut banyak terdapat pohon maja yang buahnya terasa sangat pahit. Di Majapahit ini, Raden Wijaya memperkuat diri secara diam-diam, menunggu kesempatan untuk menyerang Jayakatwang, yaitu raja dari Kediri. Ketika pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan tiba, Raden Wijaya memanfaatkan kesempatan emas itu dengan sebaik-baiknya. Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Cina untuk menyerang Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya yang dibantu oleh Wiraraja berbalik menyerang pasukan Kubilai Khan dan berhasil menghalau mundur pasukan tersebut dari tanah Jawa. Raden Wijaya kemudian dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana pada 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau 10 November 1293 Masehi, yang juga diresmikan sebagai jadinya Kerajaan Majapahit. Pada saat penobatan menjadi Raja Majapahit, Raden Wijaya menyatakan bahwa Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari dan menyatakan diri sebagai Wangsa Rajasa, yaitu dinasti yang didirikan oleh Ken Arok. Pada dekade pertama berdirinya, kerajaan ini menghadapi banyak masalah dan pemberontakan dalam istana. Beberapa orang yang telah berjasa dalam merebut kembali kekuasaan Singosari diberi kedudukan dan jabatan dalam istana,
Arya Wiraraja mendapat kekuasaan di Lumajang, sedangkan anaknya Nambi menduduki posisi sebagai Rakian Mapatih Kerajaan Majapahit. Lembu Sora diangkat sebagai Rakian Apatih di Daha, Kediri. Ranggalawe diangkat menjadi Amanca Nagara di Tuban, sedangkan Kebo Anabrang dijadikan Panglima Perang. Akan tetapi, semua orang kepercayaan Kertarajasa ini pada akhirnya melakukan pemberontakan untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Ranggalawe kecewa terhadap Kertarajasa yang mengangkat Nambi sebagai Mapatih. Ranggalawe merasa bahwa dirinya atau Soralah yang pantas memangku jabatan tersebut, karena ia yang paling berjasa dalam perperangan melawan Jayakatwang dan pasukan Mongol. Dalam pemberontakan tersebut, Ranggalawe tewas di tangan Kebo Anabrang. Melihat temannya terbunuh, Sora kemudian membunuh Kebo Anabrang. Mahapati Halaudia melihat kesempatan emas tersebut untuk menyingkirkan Sora dari istana. Setelah Sora tewas, Nambi dijadikan sasaran berikutnya oleh Mahapati. Situasi politik kerajaan yang tidak kondusif membuat Nambi keluar dari kerajaan. Ia kembali ke Lumajang untuk melihat ayahnya yang sedang sakit. Tidak lama setelah kepergian Sora, Kertarajasa meninggal dunia pada tahun 1309. Dan digantikan oleh Jayanegara. Setelah saudara menyimak sejarah kerajaan Majapahit pada masa Raden Wijaya, maka kerjakanlah tugas yang telah diberikan sesuai dengan langkah kerja yang telah disampaikan pada pengantar video. Setelah saudara selesai mengerjakan tugas-tugas ini, saudara boleh melanjutkan menyimak videonya. Majapahit di bawah pemerintahan Jayanegara dan Tribuana Tunggadewi. Jayanegara memerintah di Majapahit dari tahun 1309 sampai dengan 1328 Masehi. Kitab Pararaton menyebut Jayanegara dengan sebutan Kala Gemet, yang berarti penjahat lemah. Nambi yang pergi menjenguk ayahnya ke Lumajang tidak kembali lagi ke Majapahit. Ia justru membuat benteng pertahanan di Pajarakan. Majapahit menyerbu benteng tersebut pada tahun 1316 Masehi. Nambi beserta keluarganya pun terbunuh. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di masa pemerintahan Kertarajasa berlanjut pada masa Jayanegara, seperti pemberontakan Semi dan pemberontakan Kuti. Pemberontakan yang paling parah adalah pemberontakan Kuti pada tahun 1319 Masehi, karena Raja Jayanegara terpaksa mengungsi ke desa Bedander bersama dengan prajuritnya di bawah pimpinan Gajah Mada. Akhirnya pemberontakan Kuti dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Karena jasanya ini, ia diangkat menjadi patih di Kahuripan pada tahun 1319 hingga 1321 Masehi. Tidak lama kemudian, ia diangkat menjadi patih di Kediri dari tahun 1332 hingga 1330 Masehi. Setelah peristiwa tersebut, Jayanegara akhirnya sadar akan kekeliruannya mempercayai Mahapati. Mahapati kemudian ditangkap dan dibunuh. Akan tetapi pada masa ini, tampaknya hubungan Majapahit dengan Cina sudah membaik. Dalam berita Cina dikatakan bahwa utusan raja datang setiap tahun 1325 sampai 1328 yang dipimpin oleh Seng Chia Lie. Menurut berita dari Odorico de Pordenone yang singgah di Jawa pada tahun 1321 Masehi,
menyebutkan bahwa Raja Jawa memiliki 7 orang raja taklukan. Istananya penuh dengan emas, perak, dan permata. Hal ini menunjukkan keadaan masyarakat Majapahit dalam rentang waktu kepemimpinan Jaya Negara. Gonjang-ganjing dalam kehidupan istana tidak pernah surut. Hingga akhirnya Jaya Negara wafat dalam pemberontakan Tanca, salah seorang Dharma Putra tahun 1245 Saka atau 13 Desember 1328 Masehi. Peristiwa ini disebutkan dalam kitab Pararaton dengan istilah Patanca. Jaya Negara tidak memiliki keturunan, karena itu maka tahta kerajaan semestinya diberikan pada adiknya, yaitu Raja Patni. Akan tetapi Raja Patni kala itu sudah meninggalkan kehidupan keduniawian dan memilih menjadi biksuni. Maka anaknya lah yang menggantikan kekuasaannya menjadi raja, yang bernama Prekahuripan, yang bergelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Tribuana menikah dengan Cakreswara yang menjadi raja di Singosari. Saat pemerintahan Tribuana ini masih terjadi pemberontakan, di antaranya dilakukan oleh Sedeng dan Keta. Gajah Mada kembali dapat menumpas pemberontakan tersebut. Atas jasa-jasanya terhadap Majapahit, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Patih Amangkubumi. Dalam upacara pengangkatannya, Gajah Mada menunjukkan hasrat pengabdiannya kepada Majapahit lewat sumpahnya yang terkenal dengan Sumpah Palapa, bahwa ia tidak akan merasakan palapa sebelum seluruh daerah Nusantara ada di bawah panji kekuasaan Majapahit. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang sejarah kerajaan Majapahit, saudara lakukan kembali tugas-tugas yang telah diinstruksikan pada stage 1. Setelah tugas tersebut selesai, baru kemudian saudara lanjutkan menyimak videonya kembali. Catatan tentang kehidupan masyarakat dan pemerintahan Majapahit cukup banyak ditemukan. Dalam kitab Nagara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca, diketahui bahwa budaya Keraton Majapahit memiliki cita rasa seni dan sastra yang halus, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar tiap hari pertama bulan Caitra, Maret hingga April, yaitu ketika semua utusan dari semua wilayah bawahan Majapahit datang ke istana untuk membayar upeti atau pajak. Kawasan Majapahit secara sederhana terbagi dalam 3 jenis, yakni 1. Keraton, termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya. 2. Wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja. 3. Wilayah-wilayah taklukan di Kepulauan Nusantara yang diberi otonomi luas. Penduduk Majapahit memeluk agama Buddha, Siwa, dan Waisnawa atau pemuja Wisnu. Raja dianggap sekaligus titisan Buddha, Siwa, maupun Wisnu. Pembangunan candi yang memiliki cita rasa seni dan keteraturan ukuran di setiap sudut secara tidak langsung menggambarkan sudah majunya arsitektur Majapahit kala itu. Contoh candi Majapahit yang masih dapat ditemui sekarang adalah Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Beberapa elemen arsitektur berasal dari masa Majapahit, antara lain gerbang terbelah atau candi bentar, gapura paduraksa yang beratap tinggi, dan pendopo berdasar struktur bata. Gaya bangunan seperti ini masih dapat ditemukan dalam arsitektur Jawa dan Bali. Dalam bidang perekonomian, Majapahit merupakan negara agraris sekaligus negara perdagangan dengan maritimnya. Pajak dan denda dibayarkan dalam bentuk uang tunai.
Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Mataram yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300 Masehi, pada masa pemerintahan Raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari Cina. Beberapa gambaran mengenai skala ekonomi dalam negeri Jawa saat itu dikumpulkan dari berbagai data dan prasasti. Prasasti Canggu yang berangkat tahun 1358 menyebutkan sebanyak 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri. Prasasti dari masa Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan dan spesialisasi karir, mulai dari pengrajin emas dan perak hingga penjual minuman dan jagal atau tukang daging. Meskipun banyak di antara pekerjaan-pekerjaan ini sudah ada sejak zaman sebelumnya, namun proporsi populasi yang mencari pendapatan dan bermata pencarian di luar pertanian semakin meningkat pada era Majapahit. Menurut catatan Wang Taiyuan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah garam, lada, kain, dan burung kakak tua. Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, perak, sutra, emas, keramik, dan barang-barang dari besi. Kemudian menurut catatan Odorico da Pordenone, seorang biarawan Katolik Roma yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321 Masehi, menyebutkan bahwa istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Kemakmuran Majapahit disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama, lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang berada di dataran rendah Jawa Timur, bagian utara, sangat cocok untuk pertanian. Majapahit mengembangkan berbagai infrastruktur irigasi, sebagian dengan dukungan pemerintah. Faktor kedua kemakmuran Majapahit adalah pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa yang berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah Maluku. Pajak yang dikenakan pada komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa merupakan sumber pemasukan bagi Majapahit. Kemasyhuran kerajaan Majapahit menurut Nagara Kertagama menarik banyak pedagang asing, di antaranya pedagang dari India, Khmer, Siam, dan Cina. Pajak khusus dikenakan pada orang asing, terutama yang menetap semi permanen di Jawa dan melakukan pekerjaan selain perdagangan internasional. Majapahit memiliki pejabat sendiri untuk mengurusi pedagang dari India dan Tiongkok yang menetap di ibu kota kerajaan maupun berbagai tempat lain di wilayah Majapahit. Pada tahun 1350, Raja Patni wafat, maka Tribuana Tunggadewi turun pula dari tahta kerajaan. Tampuk pemerintahan kemudian diserahkan kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk, yang pada saat itu masih berusia 16 tahun. Saudara lakukan kembali tugas-tugas yang telah diinstruksikan pada stage 1. Setelah saudara selesai menonton videonya, kerjakanlah tugas berikut ini. 1. Susun kronologi peristiwa yang ada pada tabel yang telah saudara buat. 2. Kemukakan materi pokok atau kausalitas dari masing-masing perubahan. 3. Kemukakan interpretasi fakta dari masing-masing peristiwa yang ada pada tabel yang telah saudara buat. 4. Berilah contoh materi kausalitas yang saudara buat pada zaman sekarang. 5. Kemukakan prediksi zaman yang akan datang dari kausalitas yang saudara buat.